memang kebutuhan laki-laki betul utamanya dihormati gitu ya. Iya. Kemudian kebutuhan utama istri ini secara kebutuhan emosional ya, itu dicintai. Cuman memang, ini hal-hal mendasar ini kadang di apa ya, di usia-usia muda mereka nggak tahu hal ini gitu. Mmm. Sehingga mereka jadi salah mendapat panutan gitu. Mmm. Kan apa ya, krisis yang terjadi saat ini kan krisis panutan. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwan Dinardi. Jangan lupa subscribe segera. Kalau perempuan itu kita cintai, nanti dia akan membuat sebuah siklus ke suaminya, dia akan menghormati gitu. Kalau dia menghormati suaminya, itu adalah kebutuhan emosional esensi dari seorang suami. Nah, gitu. Ya, Kalau jadi suami itu sebenarnya dihormati, jadi sebenarnya gitu. perempuan itu bukan butuh aksesoris kayak belanja itu nggak penting gitu ya. Entar ada yang komen nih, bener nggak tuh ada belanja nggak penting, transferan nggak penting kan gitu ya. Yang penting kan Jadi kasih sayang gitu ya. itu sebenarnya Jo, kalau mau jujur sebenarnya apa ya, konco wingking kita ini, pasangan kita ini sebenarnya adalah orang yang tahan sekali sebenarnya, gitu. Tahan sekali, dan itu diuji sama Allah, dibuktikan sama Allah. Waktu kehamilan yang sangat luar biasa, waktu melahirkan sangat tahan sekali. Jadi kalau saya ibaratkan makhluk yang paling tahan itu adalah perempuan gitu. Tapi dia nggak tahan kalau nggak dicintai, Jo. Gitu. Itu yang sebenarnya itu kebutuhan emosional gitu. Nah, dan sekarang kalau mencari suami idaman itu adalah cari track record-nya gitu. Lihat track record suaminya itu. Dia punya hutang pengasuhan kah? Atau jangankan hutang pengasuhan, tapi dia punya luka pengasuhan. Nah, itu. Nah, kalau dia punya luka pengasuhan itu, nah dia susah itu untuk mencintai gitu karena dia nggak punya gitu. Dia punyanya harta, dia punyanya apa gitu. Nah, nanti akan frustasi gitu. Nah, lingkaran sakinah itu nggak akan dapat kalau kita hanya membutuhkan tadi itu aja. Laki-laki nanti dia kalau dia lihat dari hartanya, lihat dari apanya, dia akan memenuhi harta saja. Tapi yang paling esensi yang dibutuhkan oleh seorang istri itu dia nggak bisa dapat. Kenapa dia nggak ngasih? Karena dia nggak punya, itu jadi persoalan. Iya, iya. Gitu loh, Jo. Kalau saya ngelihat mungkin begitu ya. Ini Iya. Ya sederhananya kalau mungkin begitu ya. mungkin sangat menarik nih, mungkin kalau dari sisi gimana seorang wanita sejatinya punya kebutuhan pokok, tadi disebut kebutuhan emosional. Kalau itu Iya, terpenuhi menjadikan hal yang memenuhi kebutuhan pokok ini, maka wanita sudah cukup gitu ya. Kak Daus jadi sepakat nggak nih Kak Daus? maksudnya gini, Jo. Hmm. Jadi bukan kebutuhan emosional itu wajib gitu. Tapi dari sekian banyak kebutuhan emosional, yang paling esensi itu adalah kebutuhan dicintai. Nah, gitu loh, Jo. Gitu. Kebutuhan emosional itu banyak. Kita nggak bisa menafikan kebutuhan emosional yang lain. Ya. Tapi yang paling esensi itu adalah dicintai. Wanita merasa Dan dicintai. itu penting gitu. Dan tadi saya bilang, Jo, dia kuat, Jo. Dia kuat untuk menahan sakit melahirkan itu dia kuat. Gitu. Itu perihnya kan luar biasa. Dia kuat untuk begadang selama berapa tahun itu, Jo. Sampai 2,5 tahun atau 1,5 itu dia kuat gitu. Tetapi gitu, ketika dia nggak mendapatkan itu tadi yang dicintai itu, elusan, ya, kemudian yang Tatapan seperti yang mesra dicontohkan gitu ya. Rasulullah, tatapan mesra, kemudian itulah yang 15 yang Iya. seperti yang diingatkan Rasulullah. Iya, Nah, iya. kalau pembicaraannya tadi lari kepada suami idaman seperti apa, ya lihat kalau seorang istri, seorang anak perempuan mau mencari laki-laki, ya carilah yang itu tadi itu, lihat track record-nya. Jadi dia nggak akan bisa memberi kalau dia nggak menerima. Kalau dia Iya, nggak iya. dapat. Agak berat bagi seorang suami untuk bisa mencintai istrinya kalau ternyata dia sendiri masa kecilnya mengalami luka gitu ya. Ya Oh iya, Jo. Jadi memang kekerasan dari orang tuanya. Nah ini poin menarik nih yang bisa kita lihat. jadi nggak hanya sekedar hutang ya, Jo ya. Kalau hutang itu bisa jadi dia nggak terjadi luka, Jo. Gitu. Jadi hutang saja, hutang pengasuhan itu bisa jadi dia hanya di umur-umur tertentu dia nggak mendapatkan itu gitu loh, Jo. Tapi itu nggak luka gitu loh. Tetapi kalau luka yang terjadi, gitu loh, misalnya ini aneh laki-laki waktu kecilnya dia itu
itu dia abuse-nya luar biasa, mengalami trauma luar biasa, terutama bagaimana dia menyayangi orang gitu loh. Bagaimana dia gitu. Kita masih ingat ada contoh sampai Oksana Malaya namanya dulu Siapa tuh? di Ukraina itu yang itu loh Jo, yang cerita yang bayi yang tinggal oleh bapak ibunya kemudian hidup dengan anjing itu loh Jo. Ya. Ayah Irwan bacaannya itu kayaknya bukan itu udah tahun berapa itu ya? Kita udah ngejauh banget itu ya. Kalau kita kan masih yang ya kalau Harry Potter masih nyambung lah. Itu apa tadi Ayah Irwan jelasin Ayah Irwan? Oksana Malaya namanya. Oksana Malaya. Jadi Oksana itu Malaya itu seorang bayi dari 2 orang tua yang pemabok gitu. Dia bayi Jo di musim dingin, yang namanya pemabok dua-duanya ditinggal bayinya di rumah. Nah, fitrahnya bayi kan ada mencari perlindungan, mencari ini. Si bayi ini merangkak keluar, kan musim dingin, salju tuh. Iya. Nah, Allah mentakdirkan dia masuklah ke kandang anjing. Gitu. Ya Allah. Nah, di situ lihat dia hidup selama lebih 6 tahun gitu loh, Jo. Bersama anjing. Bersama anjing. Gitu loh. Jadi, tapi anjingnya gimana? Jadi dia anjingnya baik-baik aja, Jo. Mau nanya lagi, Jo, KTP-nya ada apa enggak gitu. Irwan tuh salah satunya ini lelaki yang kebutuhan emosional terpenuhi. Dia lagi mau ngetes. Ayah ini kan lelaki yang penuh kebutuhan emosional. Saya udah hampir 20 tahun lebih, 50 tahun saya bergaul dengan Ajo ini. Ngerti saya arah kemana gitu. Kita fokusnya ngomong soal Oksana, dia tanya anjing gitu. Lebih bagus saya bilang butuh KTP-nya, nomor KTP atau apa. Nanti dia tanya lagi, handphone anjing itu ada handphonenya apa enggak gitu. Enggak. Gitu. Tanya lagi, itu udah dapat bansos belum gitu. Enggak, saya khawatir curiga itu anjing Ashabul Kahfi. Ya, mungkin kan kita nggak tahu. Jangan kan kebaikannya luar biasa ya. Ya. Tapi ini penting ya bahwa laki-laki ya Kak Daus apalagi sebagai psikolog pasti memahami bagaimana anak-anak yang tumbuh menjadi ABG sekarang atau menjadi seorang mahasiswa yang akan siap nikah. Kita didapati bagaimana track recordnya yang mungkin kepada sesama mungkin dilihat kayaknya kok kasar ya atau mungkin keras ya mungkin bahkan melakukan tindakan kriminal. Makanya walaupun dia mungkin beruang, memiliki segalanya, sangat rentan bahwa dia tidak bisa memberikan salah satu kebahagiaan kepada istrinya ya tadi mungkin karena mengalami luka pengasuhan gitu ya. Nah gimana Kak Daus? Ya, tadi kan Ustadz Benri sempat nanya gitu ya, sepakat nih dengan Ayah Irwan gitu. Memang kebutuhan laki-laki betul utamanya dihormati gitu ya. Kemudian kebutuhan utama istri ini secara kebutuhan emosional ya itu dicintai. Cuman memang ini hal-hal mendasar ini kadang di usia-usia muda mereka nggak tahu hal ini gitu. Sehingga mereka jadi salah mendapat panutan. Gitu. Kan krisis yang terjadi saat ini kan krisis panutan ya. Banyak kan krisis yang terjadi. Yang itu Kak Daus, ya kalau di rumah saya banyak panutan tuh. Itu panutan banyak tuh. Oh, itu yang biasa itu ya. Kalau lagi banyak nyamuk ya pakai panutan ya. Itu merek tuh. Jangan. Panutan banyak itu dia. Tapi panutan itu di rumah itu buat obat jerawat itu. Jadi katanya kelapanya diparut, habis itu ditaruh ke muka. Sebentar, itu Ayah Irwan kayaknya mau melawak juga tuh tentang panutan tuh. Enggak udah, Ayah Irwan, kita nggak nyambung kalau Ayah Irwan tuh kita kadang-kadang mikir apa gitu ya. Itu ada Oksana Malaya aja kita baru dengar kan itu nama-nama yang asing ya. Nama angkatan berapa gitu ya. Kalau sekarang namanya kan ya agak beda. Ya kan tergantung yang di-follow, tergantung di-follow ya gitu. Gimana lagi Kak Daus? Ya, jadi krisis panutan nih Ustadz Benri ya. Kalau belajar sama Ustadz Benri dan Ayah Irwan itu kan kita bicara tentang bagaimana peran ayah terhadap seorang anaknya yang laki-laki ya. Dari situ kan dia memodel seorang sosok laki-laki. Begitupun dengan seorang perempuan yang dia memodel melihat gitu ya, bukan memodel sosok laki-laki, sehingga dia mengcopy, oh ini ternyata ayahku begini, ini pas banget nih untuk mengisi sosok seorang
suami yang aku idamkan gitu ya. Nah, ketika mereka tidak mendapatkan sosok itu, akhirnya mereka mencari gitu ya panutan-panutan yang ada di luar gitu. Misalkan selebgram lah gitu, kemudian YouTubers lah, kemudian juga artis-artis yang lain lah, atau mungkin bacaan-bacaan dan sebagainya yang sebetulnya nggak pas gitu, sehingga yang tadi disampaikan Ayah Irwan dihormati dan cinta jadi abai, karena yang dicari apa? Kekayaan, kegantengan gitu ya, kemudian juga ketenaran, kepopuleran gitu, sehingga sosok seorang suami idaman ya yang bisa dengan materinya pergi ke sana kemari, kemudian bisa keliling ke dunia dan sebagainya. Gitu sih kalau saya ngelihatnya nih. Tapi kalau kita ngelihat kan gini, Kak Daus, Ayah Irwan ya, banyak juga sih anak-anak perempuan muda kalau di menjelang kan kita sempat melakukan survei kecil-kecilan lah. Ya, misalnya tipe suami idaman kamu kayak apa gitu, kayak siapa. Kan biasanya kita lihat hanya kepada yang berkaitan entah ini benar-benar kebutuhan batin mereka atau enggak, tapi biasanya langsunglah disebut kayak artis ini, kayak artis itu gitu. Artinya itu refleksi dari mana kan? Kalau Irwan bilang dia butuh suami yang mencintai dengan tulus gitu ya. Tapi pada kenyataannya masih ada tuh anak perempuan yang kalau ditanya tipenya tipikal standar gitu. Nah ini apakah mungkin karena itu bagian dari pengaruh media atau memang mereka sedang mencari-cari ya, sebenarnya yang kayak gimana gitu? Ya kalau saya ngelihatnya Jo, kalau anak perempuan kita tanya mau cari suami seperti apa, kalau dia bilang oh saya butuhnya yang begini, yang selebgram gitu ya, begitulah yang masuk ke dia Jo. Gitu. Begitulah yang masuk ke telinganya, begitulah yang masuk ke matanya, begitulah yang masuk ke nuraninya gitu. Jadi apa yang dia terima itu yang dia keluarkan. Gitu. Tapi kan pada kenyataannya akhirnya ada juga yang ya kita nggak bisa langsung menuduh lah. Tapi seiring dan perjalanan rumah tangga ternyata pernikahan yang kadang-kadang dimulai dengan asmara yang kuat, entah kenapa kasusnya banyak juga yang cerai gitu dan sebagainya. Itu kenapa itu ya Irwan? Iya, karena itu Jo kan memang yang tadi itu bukan kepada yang esensi aja ya, gitu ya. Kalau orang bilang bahwa oh saya mau mulai dengan cinta, enggak, cinta itu enggak stuck Jo. Cinta itu dia akan dinamis gitu. Semakin dia menguatkan kefahaman, semakin kuat cintanya. Jadi kalau orang yang cintanya stuck itu berarti dia kefahamannya enggak dia kuatkan. Padahal rumah tangga itu intinya adalah kefahaman. Makanya Hasan Al-Banna itu menyebutkan bahwa kalau kamu ingin menguatkan bahtera rumah tanggamu adalah seringlah berdialog. Apa itu yang guna libasulakum antum libasulahun itu? Katakan dan bahwa carilah kefahaman-kefahaman kepada setiap hari itu ada saja yang kamu pahami dari pasanganmu gitu loh Jo. Sebenarnya gini Jo, bukan kita memvonis sebenarnya bahwa ada sebagian masyarakat kita yang memang dengan ini pengasuhan ini kompetitor ya, kompetisi ya Jo ya, gitu. Yeah. Jadi memang ada sebagian masyarakat kita yang media sosial gitu yang sudah berubah menjadi media asosial memenangkan kompetisi ini. Nah, salah satu usaha kita ini kan kita ini sedang berusaha memberikan edukasi ke diri kita sendiri lewat browser, lewat like, lewat yang lain gitu ya, supaya kompetisi ini berjalan dengan fair gitu loh, Jo. Jangan kompetisi ini dimenangkan oleh hanya media yang asosial menurut saya gitu loh, Jo. Gitu yang kemudian merajai itulah yang masuk ke dalam diri anak-anak kita. Gitu. Ya kalau saya justru mengkhawatirkan begini Irwan, karena banyak sekali polling-polling yang kadang-kadang hanya lucu-lucuan atau mungkin katakanlah disampaikan lewat sebuah media tentang tipe suami idaman kamu nih, misalnya sosok laki-laki yang ganteng sebagainya. Akhirnya banyak laki-laki zaman now ini yang dia tidak memiliki pemahaman sebenarnya laki-laki itu harus kayak gimana gitu. Akhirnya mulailah laki-laki itu berlomba-lomba yang akhirnya bilang aksesoris. Ya laki-laki tapi akhirnya dia melihat wah gua harus kayak misalnya artis Korea itu ya akhirnya kalau kulitnya hitam dia beli pemutih kan gitu ya, beli skincare ya. Karena melihat hal itu tapi sejatinya dia tidak memiliki dasar yang kuat bagaimana seorang laki-laki yang sejatinya yang diharapkan bukan hanya dari sisi wanita, tapi sebenarnya dari sisi tuntunan agama bahwa laki-laki itu yang begini loh. Harusnya kan begitu kalau kita kembalikan gitu.
Ya, itulah gunanya Jo. Gunanya kita mengkampanyekan ini, gunanya kita mensosialisasikan parenting ini kepada anak-anak muda gitu loh Jo. Itulah gunanya kenapa kita berdoa, ya Allah, rasa-rasanya nggak cukup waktu 24 jam gitu ya. Assalamualaikum. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Langkah Kita dan bunyikan loncengnya. Dapatkan informasi tentang pengasuhan dan keluarga. Ada tokoh-tokoh, ada Bang Hilman, Bang Daus, dan Ayah Irwandi Nardi. Jangan lupa subscribe segera.